Senja merayap turun, meninggalkan Rona jingga di sepanjang jalan yang pernah menjadi saksi tragedi itu. Kenzo kembali ke lokasi kecelakaan dengan langkah cepat, namun berat, seolah setiap jejak yang ia lewati memanggil ingatan yang ingin ia kubur. Di kepalanya, bayangan Mutiara tergeletak berlumuran darah, dan Pak RT yang terkapar tak bernyawa masih membekas jelas. Meski polisi sudah menyisir tempat itu, Kenzo merasa ada sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh orang yang benar-benar ingin menemukan kebenaran. Ia menyusuri trotoar perlahan, memerhatikan guratan panjang di aspal yang jelas merupakan sisa benturan keras. Pecahan kaca kecil memantulkan cahaya senja, seakan menantang siapapun untuk mengabaikannya. Jejak ban terlihat miring dan memanjang, memberi tanda bahwa pengemudi saat itu sedang berusaha melarikan diri atau kehilangan kendali. Kenzo berjongkok dan menyentuh serpihan kaca yang warnanya sangat familiar. Merah menyala. Warna yang sama dengan mobil Sandra. Dadanya sesak. Potongan bayangan mobil itu, bentuk lampunya, cara mobil itu melintas cepat pada hari itu, semuanya kembali muncul. Puzzle itu perlahan tersusun tanpa perlu ia paksa. Kenzo mengambil ponselnya lalu memotret semua yang terlihat janggal. Pecahan kaca, bekas jejak ban, dan posisi di mana tubuh Mutiara ditemukan. Ia tahu, apapun yang ia temukan hari ini akan menjadi langkah penting untuk mengungkap kebenaran. Ia berdiri tepat di titik di mana tubuh Mutiara dulu terbaring. Detik itu, semua suara menghilang. Kenzo memejamkan mata, membiarkan ingatan ketika ia melihat Mutiara tak sadarkan diri di rumah sakit menghantamnya kembali. Rasa takut kehilangan Mutiara membuat dada Kenzo bergetar. Tanpa sadar, ia mengepalkan tangan, berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan pelakunya lolos. Saat ia hendak meninggalkan tempat itu, matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Sebuah mobil terparkir di sisi bangunan kosong, hampir tersembunyi di balik bayangan pohon. Kenzo menyipitkan mata, memerhatikan sosok yang tampak terburu-buru mengelap bagian depan mobil, bagian yang penok parah. Ketika sosok itu sedikit menoleh, Kenzo terpaku. Sandra. Dadanya seperti diremas. Dari balik semak, ia melihat Sandra yang wajahnya penuh kecemasan. Tangannya bergerak cepat tetapi tidak stabil. Ia terus menggosok bekas goresan, seakan harap semuanya hilang sebelum ada yang melihatnya. Pemandangan itu membuat nafas Kenzo menahan sendiri. Ia mengangkat ponsel, merekam setiap gerakan Sandra, memastikan bukti itu cukup kuat. Amarahnya membuncah, namun ia menahan diri. Ia tahu, konfrontasi langsung tanpa strategi hanya akan membuat Sandra mencari cara lain untuk kabur. Maka ia keluar dari persembunyiannya dengan langkah santai, pura-pura terkejut melihat Sandra di sana. Dengan nada datar namun terukur, ia berkata polisi telah menemukan bukti baru dan rekaman dari kamera yang mungkin menangkap pelaku. Sandra langsung pucat. Lap di tangannya terjatuh, dan bibirnya bergetar saat mencoba tersenyum. Ia berusaha mengalihkan pembicaraan, tetapi suaranya patah-patah. Gerakannya semakin terlihat gugup. Kenzo mengamati setiap ekspresi itu, dan semakin jelas baginya bahwa Sandra menyimpan lebih dari sekedar ketakutan biasa. Di sisi lain, di rumah sakit yang dipenuhi keheningan malam, Rianti berdiri membatu di samping ranjang Mutiara. Cahaya lampu menyorot wajah pucat gadis itu, membuatnya tampak lebih rapuh dari sebelumnya. Rianti meraih selimut, menggenggamnya erat dengan tangan yang bergetar hebat. Dingin yang selama ini menghiasi tatapannya menghilang, digantikan oleh pandangan yang penuh goyah dan ketakutan. Ia memandangi Mutiara lama, memerhatikan setiap nafas lemah yang terhembus. Setiap hembusan bagaikan menamparnya dengan kenyataan yang tidak pernah ia hadapi selama ini. Bahwa kebencian yang ia arahkan pada Mutiara selama ini hanyalah tirai untuk menutupi luka lamanya sendiri. Dan kini, melihat gadis itu terbaring tak berdaya, sesuatu yang selama ini tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Rianti duduk perlahan di tepi ranjang. Tangannya terulur namun tidak berani menyentuh. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia tidak memahami kenapa perasaannya begitu hancur melihat Mutiara seperti itu. Kenapa dadanya terasa kosong. Kenapa rasa kehilangan yang belum terjadi membuat tubuhnya gemetar.
Untuk pertama kalinya, ia merasakan ikatan yang sulit dipungkiri. Ikatan yang selama ini ia bantah dengan kemarahan. Ikatan yang berbisik lirih bahwa darah Mutiara bukanlah darah orang asing. Rianti menundukkan kepala, tangisnya pecah begitu dalam. Hatinya berteriak namun ia tak mampu mengeluarkan suara apapun. Satu hal yang ia yakini saat itu, lebih dari apapun, ia tidak siap kehilangan Mutiara. Dan di saat rahasia, dosa, dan kebenaran mulai bergerak menuju permukaan, kisah mereka baru memasuki titik paling tajam. Sebuah titik yang dapat meruntuhkan segalanya, atau justru mengubah hidup mereka selamanya.